Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Waktu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji seputar akidah, ya, seputar bagaimana membangun rasa takut kepada Allah di dalam diri kita. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, perjalanan hamba, ya, kita menuju Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Banyak hal yang merintangi, ya, menghalangi, termasuk di sini puncak dari perjalanan itu harus dimulai dengan kuatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut menjadi rem, ya, penyelamat, ya, agar manusia itu bisa sampai menuju Allah selamat dalam perjalanannya. Rasa takut, ya, bisa muncul atau bisa tumbuh, ya, bila manusia mampu menghilangkan penghalangnya, ya, apa saja yang menjadi pengganggu, ya, perjalanan itu, ya. Ternyata yang mengganggu, ya, atau yang menghalangi, ya, itu ternyata adalah kemilau dunia. Ya. Kemilau dunia ini menjadi pengganggu, ya, atau yang mengganggu perjalanan manusia menuju Allah, ya. Sehingga rasa takut seorang hamba itu sedikit atau bahkan hilang tersebab apa? Terhalang, ya, gangguan kemilau dunia. Seorang hamba, ya, terganggu, ya, terhalangi menuju Allah Subhanahu wa taala kalau dia, ya, terus-menerus menyibukkan diri dengan kesibukan dunia, ya. Terus-menerus dalam waktu yang ada itu selalu hanya mengurusi urusan dunia. Ini kemudian akan mengurangi sedikit demi sedikit istiqomah, ya, dalam ketaatan itu dan melemahnya rasa takut, ya. Seorang hamba, ya, kalau menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia terus, ya, pada akhirnya dia akan larut, ya, larut. Pada akhirnya dia akan kalah, ya, larut dalam godaan, tertipu, ya, seperti mengejar bayang-bayang, ya, bayangan yang
tidak akan pernah bisa diraih atau ditangkapnya. Ya. Seperti itulah gambaran orang yang haus ya mengejar dunia. Setiap kali dia sampai pada capaian target satu, ya, satu target tercapai, kemudian akhirnya dia akan segera berpindah menuju target yang lain. Terus, jadi tidak ada akhirnya. Setiap dia merasa sampai kepada satu tujuan, ya, tiba-tiba kemudian hatinya memiliki angan-angan baru, ya, cita-cita tujuan baru. Sehingga terus-menerus seperti itu. Rencananya ya, dari rencana satu ke rencana yang lain saking banyaknya bertubi-tubi datang. Hingga dia sibuk mengejar dunia yang tidak ada ujungnya. Hadirin Allah, begitulah gambaran sifatnya dunia. Jadi seorang hamba ya atau kita akan terus berambisi terhadap dunia ini ya. Malah semakin dia mengejar semakin terikat ya. Melekat dunia itu di hatinya, yang akhirnya amalan-amalan akhirat, rasa takut kepada Allah itu melemah, berkurang istiqomahnya. Misalnya orang yang kadang-kadang melakukan ketaatan itu merasa sangat berat ya. Atau kita sendiri mengalami rasa berat dalam atau susah sekali atau rasa sesek dada kita ketika beribadah ya. Kadang-kadang sampai meninggalkan atau mengurangi kualitas ibadah itu. Imam Ibnul Qayyim dalam hal ini ya, dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan bahwa berat tidaknya perasaan seorang hamba ya, dalam melaksanakan ketaatan dan dalam mengejar akhirat itu bergantung pada besar kecilnya ambisi dan kepuasannya terhadap dunia. Ya, kalau dia mempertahankannya, ya, ketamakan, ya, itu ya rakusnya itu yang dipertahankan, maka istiqomahnya pun akan susah diwujudkan. Ya. Istiqomah itu disiplin dia, continue dia, istimrar dia dalam ibadah itu sulit. Ya. Perjalanan mengejar akhirat, mengejar surga semakin lemah. Rasa takut pun ya semakin kecil. Adapun sebaliknya, kalau ambisinya terhadap dunia ya, ini menurun atau kecil, rakusnya terhadap dunia ini kecil, maka terjadi sebaliknya, dia akan semakin mudah ya, semakin langkahnya itu ringan menuju atau mengejar akhirat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan, mencerai-beraikan, farraqallahu alaihi syamlahu. Allah akan cerai-beraikan kekuatannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran. Faqrahu baina 'ainaihi, terpampang di depan matanya. Dia kemudian apa? Dibayang-bayangi ketakutan, jatuh pada kemiskinan dan kefakiran. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu.
dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditentukan atas dirinya, illa ma kutibalah. Artinya tidak bertambah dan tidak berkurang bagaimanapun besarnya ambisi yang dia miliki untuk mengejar dunia. Sebaliknya, hadirin Allah, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Siapa yang menjadikan akhirat ya sebagai niatnya, tujuannya, fokusnya, jama'allahu lahu syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya, yaitu menjadi orang yang kuat, ya, wa ja'alahu ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Jadi dia cukup, ya, merasa puas dengan pemberian Allah, merasa tenang hidupnya. Wa atatuhud dunya wa hiya rahimatun. Dan kemudian dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan hina. Dan kalau artinya apa? Dunia akan dia dapatkan yang memang telah Allah tetapkan menjadi bagiannya, tanpa dia harus mengiba-iba merendahkan diri terhadap dunia. Bahkan dunia yang tunduk kepadanya, ya, maka Nabi SAW menjelaskan tentang dua hamba, ya, dua hamba yang berbeda orientasi hidupnya. Ya, tadi ya, hadis tadi. Dua hamba yang berbeda orientasi dalam hidupnya. Yang satu berorientasi kepada dunia dan yang satu lagi berorientasi kepada akhirat. Pilihan ada di tangan kita, kita menjadi hamba yang punya orientasi dunia atau menjadi hamba yang memiliki orientasi akhirat. Hadirin Allah, ya, namun kenyataannya apa? Mayoritas manusia itu hubudun dunia, cinta kepada dunia. Itu sudah Allah terangkan, ya, karakter manusia itu dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta, ya, benda dunia itu dengan cinta yang hubban jamma, yang amat sangat. Ya, berarti apa? Betul-betul senang, ya, betul-betul mencintai dunia. Surat Al-Fajr ayat 20. Maka manusia akan mudah terpedaya dan terpengaruh dengan apa yang nampak terlihat di depan mata, ya, sementara akhirat yang jauh di sana itu kesannya, ya, tidak tampak, ya, gaib, sesuatu yang tidak hadir dalam hati karena dia tidak nampak oleh pandangan mata, sementara dunia ada di depan mata. Oleh karena itu tentunya manusia ingin sesuatu yang hadir, ya, di depannya, seperti kata manusia, satu burung di tangan lebih bagus daripada 1000 burung di udara. Karena 1000 burung di udara dianggap masih gaib, ya. Sementara satu di tangan itu sudah jelas dalam genggamannya. Begitulah cobaan dunia ini, hadirin Allah, ketika kita dihadapkan pilihan antara dunia dan akhirat. Seperti itu perumpamannya. Kemudian supaya rasa takut, ya, itu kemudian meningkat dan menjadi penyelamat, ya, kita perlu memahami, ya, bagaimana pentingnya membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya.
Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, sumber ya semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang tidak memiliki rasa takut ya pasti ya, dia hidupnya akan melakukan kemungkaran ya dan perbuatan melanggar ketentuan agama. Dan orang yang memiliki rasa takut ya sebaliknya dia akan memperoleh kebaikan, tentu dia akan banyak melakukan amal-amal soleh, ya, ketaatan-ketaatan. Jadi amalan hati yang mendorong kita untuk melakukan amal soleh dan yang bisa menumbuhkan rasa cinta kepada hari akhir, yang dapat menjauhkan diri dari perbuatan buruk, ya, dan bisa menimbulkan zuhud, ya, zahid, sikap zuhud terhadap dunia, serta dapat ya mengekang hawa nafsu adalah takut atau al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berharap ya kita bisa diberikan kenikmatan kelak di surga, memperoleh pahala ya. Khauf ya, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla akan memandu ya. Rasa takut kita kepada Allah akan memandu hati kita kepada semua kebaikan ya. Yang mandu kita berbuat baik itu rasa takut ya. Maka penting sekali kita bagaimana memiliki rasa takut kepada Allah yang tinggi ya, yang besar. Karena itulah yang bisa menghalangi ya dari segala keburukan. Adapun roja ya, berharap kepada Allah akan mengantarkan kita meraih ridho dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong serta membangkitkan semangat motivasi dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar mereka itu hanya takut kepada Allah dan melarang takut kepada selain Allah ya. Kita perintahkan hanya takut kepada Allah dan dilarang takut kepada selain Allah. Innama dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepada Allah, kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fala tahsyawun nasa wasyawun wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Surat Al-Maidah ayat 44. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dari ayat surat Ali Imran ayat 175, kemudian surat Al-Maidah ayat 44, semua menekankan bahwa ya kita diperintahkan hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Kemudian khauf ya di sini termasuk ya adalah rasa cemas ya. Rasa cemas apa ini, galau ya, gundah dan khawatir ya terkena azab. Innallaha syadidul iqab. Jadi kita itu ketika malas ya beribadah ya, ingin maksiat, itu kita ingat bagaimana siksa ya, bagaimana azab yang Allah siapkan
begitu keras, ya, begitu berat. Kenapa? Akibat dari melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Kita juga khawatir jika Allah Subhanahu wa taala ini takut juga, ya. Sudah beramal ya, sudah berbuat kebajikan ya, bersedekah ya, yang sunnah ya, kalau yang wajib pastinya. Kemudian tilawah ya, berbuat kebaikan yang mengamalkan sunnah itu sebagai sebuah tambahan nafilah selain yang wajib. Itu pun kita harus merasa takut. Takut apa? Takut bila mana amal-amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan ya, kepastian bahwa amal itu diterima makbullah, tidak ada ya. Yang hanya bisa dipastikan sah ya amalan itu sesuai hukum fikih ya. Syarat rukunnya apabila sudah terpenuhi secara hukum fikih. Tapi makbul diterima oleh Allah itu tidak ada manusia yang bisa menjamin. Oleh karena itu kita wajar ya khawatir ya. Itu yang normal ya, beramal itu khawatir amalan yang kita lakukan itu tidak diterima. Yang pertama tadi apa? Takut terhadap azab. Yang kedua takut amalan tidak diterima. Maka dengan rasa takut ini jiwa akan terhalau dari hal-hal yang diharamkan ya, dan bergegas melakukan kebaikan. Jadi orang yang memiliki rasa takut seperti yang disebutkan di atas dijanjikan oleh Allah diberikan ganjaran. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Orang yang takut kepada Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Ya. Dua surga, maka nikmat Rabb kamu yang mana yang kamu dustakan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya janji ya, memberikan surga, mengabarkan kepada kita, kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Dan akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak dia sukai ya, diberi kecukupan dan diberi akhir yang bagus. Kalau kita mempelajari kehidupan para ulama salaf, kita dapati rasa takut mereka kepada Allah itu mendominasi dalam hati mereka. Maka hal inilah yang mendorong mereka untuk terus memperbaiki amalan dan mengharapkan rahmat Allah. Oleh karena itu keadaan kehidupan mereka selalu baik, akhir kehidupan mereka juga bagus, serta amalan para salaf mereka penuh berkah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, kadar rasa takut yang wajib dimiliki seorang hamba adalah seukuran rasa takut yang bisa mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang fardu, yang wajib, dan menjauhi yang diharamkan. Sehingga bisa membangkitkan jiwa untuk bersemangat mengerjakan amalan nafilah yang bukan wajib dan amal ketaatan lainnya. Kemudian menjauhkan dari yang makruh dan tidak berlebihan dalam hal-hal yang mubah, maka itu semua merupakan keutamaan yang terpuji. Namun apabila rasa takut itu melebihi hal di atas sehingga bisa menyebabkan sakit, mati, atau kecemasan permanen yang memutus semua jenis usaha, maka rasa takut seperti ini tidak terpuji ya, jadi penyakit ya. Karena itu rasa takut yang harus dimiliki seorang muslim saat menjalani kehidupan
di dunia ini juga harus pada porsi yang tepat. Dari uraian di atas kita pahami bahwa kemilau dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia ini membuat manusia terhalang ya, dari taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa terwujud bila manusia memiliki rasa takut kepada Allah yang benar ya. Takut yang benar, kemudian mengharap ya surga, mengharap balasan dari Allah dan takut akan azab Allah, sehingga kemudian hidupnya dibimbing ya, terarah ya oleh agama ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.